Pagi ini, di hati William Sastrodimerdja terasa jauh lebih indah dari biasanya. Bukan karena sorot matahari yang terasa lembut dengan sinarnya yang memandikan isi dunia dengan ramahnya. Bukan juga dikarenakan angin berhembus lembut sehingga melahirkan suasana adem. Bukan juga disebabkan oleh kicau burung dengan merdunya sambil melompat ke sana kemari di batang pohon. Bukan karena itu semua. Pagi ini terasa indah dan menyenangkan di hati William karena sudah tahu betapa marah, benci, bahkan rasa sedih yang menyiksa hati King melihat kenyataan yang ada. Kejadian yang menimpa rumah judi milik King telah tersebar lewat berita televisi. Belum lagi media online dari media mainstream sampai media abal-abal yang ada di Wakanda. Bahkan platform dari berbagai aneka medsos memuat berita itu. Berita tentang perseteruan Nobin dari Ormas Elang Hitam melawan kelompok yang belum diketahui dari kelompok mana. Yang jelas perseteruan dua kelompok ormas itu terjadi di rumah judi King, dan mau tidak mau, rumah judi itu menjadi korbannya. Ditaksir kerugian yang dialami rumah judi itu lebih dari 2 miliar rupiah. Dan sekarang, guna memudahkan penyelidikan rumah judi yang juga terindikasi sebagai tempat penjualan narkoba itu sudah diberi garis polisi, sebagai tanda bahwa tempat itu sementara waktu tak dapat dimasuki sembarang orang. Apalagi untuk digunakan sebagaimana mustinya. Tiba-tiba ada sesungging senyum lebar yang terukir di bibirnya. Benar-benar sungguh indah dan membahagiakan pagi ini. Bisiknya pelan sambil masih tersenyum bahagia. Mendengar suara langkah di tangga, mendorong William untuk mengangkat wajah tampannya. Lalu tersenyum lebar untuk membalas senyum Om Bob yang tertuju padanya. Ada apa Will? Kayaknya senang banget. Abis tanda tangani kontrak bernilai miliaran ya. Lanjut Om Bob sambil duduk di hadapan William. Ponakannya itu menggerakkan lehernya, menggelengkan kepala dengan pelan. Lalu katanya dengan senyum terkulung. Om pasti sudah baca berita tentang hancurnya rumah judi yang dikelola King. Oh soal itu. Berita hancurnya kelompok Nobin oleh kelompok tak dikenal dan berimbas pada rumah judi King. Sahut Om Bob santai sambil menyelipkan sebatang rokok putih ke mulutnya. Menurut Om, kelompok mana yang telah mengalahkan Nobin dan anak buahnya? Bahkan dalam berita itu tertulis kalau luka yang dialami Nobin itu paling parah. Selain penuh bacokan parang di tubuh gempalnya, kakinya yang kanan juga dipatahkan oleh musuhnya itu. Ujar William sambil ikut-ikutan merokok. Apa peduliku? Tatap Om Bob sambil menghembuskan asap rokoknya. Mau kalah, mau pincang, atau mati sekalipun apa peduliku. Ormas Elang Hitam wilayah Wakanda Selatan yang dipimpin oleh Nobin itu tak pernah sekalipun berhubungan denganku. Jadi aku sama sekali tidak peduli pada apa yang terjadi pada kelompok itu. Lanjut Om Bob mengeluarkan pendapatnya. William mengangguk. Mengerti dengan jalan pikiran Om Bob, ya. Apa pedulinya dengan Nobin dan Ormas Elang Hitamnya itu? Yang aku pedulikan adalah mereka bertempur di rumah judi milik King. Sehingga rumah judi itu hancur berantakan dan rugi miliaran rupiah. Tentu saja aku peduli karena itu memalukan King. Itu sama menamparkan wajah nyebelin King dengan sandal jepit. Sungguh menjijikan dan bikin malu. Lanjut William tertawa lebar. Apalagi membayangkan wajah putih King yang memerah karena menahan jengkel. Om Bob menundukkan kepala guna menyembunyikan senyum kecil yang menghiasi wajahnya. Sama seperti yang lain. William juga menyangka bahwa pertarungan yang terjadi itu antara kelompok Nobin dan kelompok tak dikenal, sedangkan rumah judi milik King hanya kena imbasnya. Sungguh hebat si Jano dengan menjadikan Nobin dan anak buahnya itu sebagai tumbal. Bisik hati kecil Om Bob. Langkah yang dilakukan Jano dengan mengirimkan tim hantu malam sungguh menyenangkan hati Om Bob, dan rasa senang di hatinya itu semakin membesar kala melihat William yang kerap tersenyum. Cerminan dari isi hati yang dipenuhi oleh gelombang kebahagiaan. Berbahagia di atas penderitaan orang lain adalah dosa, tetapi berbahagia di atas penderitaan musuh adalah keharusan. Om Bob menggoda William sambil tertawa lebar. Ya, Om Bob benar. William ikut menggoda dan tertawa lebar membalas tawa Om Bob. Untuk saat ini aku tak perlu capek-capek menyusahkan King karena dia sudah susah sendiri. Ujar William yang tak mampu menyembunyikan rasa senang di hatinya. Om Bob hanya tertawa gurih sambil menggelengkan kepala mendengar ucapan dari William. Dia memang tak ingin memberitahukan William tentang tim hantu malam untuk saat ini. Bila pagi menjelang siang ini William dan Om Bob dipayungi oleh rasa suka yang amat sangat.
Ceritanya amat jelas bertolak belakang dengan perasaan King yang dipayungi oleh rasa duka yang amat mendalam. Di dunia ini memang Tuhan menciptakan segala sesuatu saling berpasangan. Ada langit, ada bumi. Ada daratan, ada lautan. Ada siang, ada malam. Ada laki, ada perempuan. Dan lain sebagainya. Termasuk ada polisi, ada penjahat. Tapi memang, polisi itu lebih maju selangkah daripada penjahat. Buktinya polisi itu bisa menjadi penjahat sementara penjahat tidak bisa jadi polisi. Tapi wajar juga sih kalau polisi itu lebih maju selangkah. Kan polisi itu warga negara yang istimewa. Karena dia bisa membawa senjata api kemana-mana dan terkadang kelupaan hingga menjadi koboi yang suka main dor kalau lagi emosi. Dasar kunyuk, maki King dengan geram. Entah siapa yang dia maki. Karena di ruang kerjanya yang mewah dan super canggih hanya ada dia sendiri. Rupanya, bukan hanya iman yang suka turun naik di dalam hati manusia. Rasa duka juga ada turun naiknya. Dan sepertinya, rasa duka itu juga sedang meningkat di hati King. Aku itu menggaji sekelompok preman untuk mengamankan rumah judi milikku dan bukannya menggaji sekelompok kunyuk. Lanjut King sambil memukul meja kerjanya dengan keras. Suaranya bergetar penuh emosi. Saking emosinya King sampai lupa kalau dia juga punya penyakit darah tinggi yang lumayan akut. Sesungguhnya tidak ada secuil pun rasa iba di hati King terhadap apa yang telah dialami oleh kelompok Nobin. King hanya merasa heran kenapa kelompok Nobin yang menang secara jumlah itu dapat dikalahkan dengan begitu mudahnya. Sehingga rumah judi yang seharusnya mereka jaga agar tetap aman malah menjadi hancur tak karuan. Menurut laporan anak buahnya serta kasir yang dirampok itu musuh kelompok Nobin hanya berjumlah sekitar 13 orang. Tetapi mereka dengan mudah menghajar bahkan mematahkan tangan dan kaki kelompok Nobin. Jelas kalau kelompok Nobin tak berdaya menghadapi amukan itu. Buktinya, tak ada seorang pun dari kelompok musuh itu yang terluka sama sekali. King mengusap wajahnya dengan telapak tangan, lalu memandang nanar sambil menyambar kotak cerutu bermerek Chohibabi Ike yang ada di mejanya. Diambil sebatang cerutu lalu dinyalakan dengan korek api terbuat dari emas. Tak lama kemudian dihembuskan asap cerutu itu. King berharap hatinya yang tengah dipayungi rasa duka sedikit terhibur oleh nikotin cerutunya. Cerutu Made in Kuba yang dibanderol dengan harga 872.000 sekotak. King khawatir apa yang terjadi semalam di rumah judi dapat memudarkan kepercayaan relasinya di bisnis yang lain. Apalagi berbagi berita yang disampaikan lewat berbagai media itu, termasuk beragam platform media sosial, amat memojokkan dirinya selaku pemilik dari rumah judi tersebut. Yang terpatri dalam pikiran King hanya para relasinya. Ya, hanya para relasinya dan bukan para relasinya. Bila untuk membuat rumah judinya menjadi jauh lebih mewah, bukanlah hal sulit buatnya. Bagi King duit hanyalah sederet angka, dan dia tidak pernah kekurangan uang sedikit pun. Hanya membalas kelompok tanpa nama itu yang cukup sulit. Sampai detik ini King belum mendapat informasi akurat dari orang-orangnya yang sengaja dia sebar guna menyelidiki kelompok tersebut. Menurut King keadaan ini yang harus segera dia atasi. Harus segera diselesaikan dengan tuntas. Biar semua relasinya, bahkan semua orang di dunia ini tahu bahwa siapa saja yang berani mengganggu bisnis keluarga besar Siang Mei Ling Seng harus membayar dengan teramat mahal. Kalau perlu membayar dengan nyawanya. Fui. King menghembuskan asap cerutunya dengan gundah. Jalan keluar untuk menghadapi kelompok tanpa nama itu menemui jalan buntu. Gelap, King segera bangkit untuk mengambil botol minuman yang ada. Dia berharap minuman yang membasahi kerongkongannya itu dapat mencairkan kebekuan otaknya. Tak lama kemudian nampak King sudah menyandarkan punggungnya ke kursi. Sementara sepasang kakinya sudah berselonjor ke meja. Lagaknya sudah seperti bangkir di zaman koboi, yang mabuk kebanyakan minum whisky. Di tengah mabuknya itu wajah Jack Gokil melintas. Wajah yang tampan tidak tapi kalau jelek mendekati itu seakan tersenyum manis kepadanya. Jack Gokil adalah bos dari elang hitam di Wakanda ini. Dia adalah mafia yang sesungguhnya. Mafia yang sengaja membangun ormas dan menggaet beberapa petinggi negeri ini untuk dijadikan relasinya. King tertawa puas. Dengan melintas wajah Jack Gokil di angannya dia seperti sudah menemukan jalan keluar dari persoalan yang menyelimuti dirinya. Otaknya mendadak tidak lagi terasa beku. Aku harus segera menemuinya, kata King tertawa girang. Untuk yang kesekian kalinya dia kembali minum. Minum terus dan terus minum dengan hati yang makin terasa bahagia.